Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfebri Munanda, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Provinsi Jawa Timur, Angkatan 40, Kelompok 4. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjabarkan salah satu materi di agenda ketiga tentang manajemen ASN mengenai pola karir PNS, yang akan saya jelaskan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021. Pola karir pegawai negeri sipil. Pola karir PNS adalah pola dasar mengenai urutan penempatan dan atau perpindahan PNS dalam dan antar posisi di setiap jenis jabatan secara berkesinambungan. Prinsip pola karir PNS terdiri dari kepastian, profesionalisme, transparan, integritas, keadilan, nasional, dan rasional. Ruang lingkup pola karir PNS meliputi jenis jabatan, profil PNS, standar kompetensi, dan jalur karir. Jenis jabatan yaitu jabatan pimpinan tinggi atau JPT, jabatan administrasi atau JA, jabatan fungsional atau JF. Profil PNS berisikan tentang data personal, kualifikasi pendidikan, rekam jejak jabatan, kompetensi, riwayat pengembangan, riwayat hasil penilaian kinerja, pendidikan dan pelatihan, usia, dan informasi kepegawaian lainnya. Sedangkan standar kompetensi berisikan tentang nama jabatan, uraian, kode, pangkat atau kelas jabatan, kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural, dan ukuran kinerja jabatan. Kemudian jalur karir, yaitu lintasan posisi jabatan yang dapat dilalui oleh PNS baik pada jenjang jabatan yang setara maupun jenjang jabatan yang lebih tinggi. Pola karir PNS. Terdapat 3 pola karir PNS: pola karir horizontal, pola karir vertikal, pola karir diagonal. Pola karir horizontal merupakan perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang setara, dilakukan melalui mutasi, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT. Mutasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pola karir vertikal merupakan perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi dan dilakukan melalui promosi. Promosi ditetapkan bagi JA dalam satu kelompok JA, JF dalam satu kelompok JF, kategori keterampilan atau JF kategori keahlian, dan JPT dalam satu kelompok JPT. Contoh promosi seperti jabatan pengawas ke jabatan administrator atau jabatan pelaksana ke jabatan pengawas. Kemudian pola karir diagonal merupakan perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi tidak berdasarkan garis lini, dapat diperoleh melalui promosi atau mekanisme pengangkatan dalam jabatan fungsional. Perpindahan karir diagonal dilakukan bagi JA ke JF, JF ke JA, JA atau JF ahli madya ke dalam JPT Pratama atau JF ahli utama ke dalam JPT madya dan JPT utama. Contoh perpindahan karir diagonal bagi JA ke JF, seperti pengawas dapat berpindah secara diagonal ke fungsional ahli madya. Perpindahan karir diagonal dilakukan melalui mekanisme perpindahan, penyesuaian atau impasing atau promosi dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan dan penetapan pola karir. Pola karir disusun sebagai bagian dari sistem manajemen talenta. Penetapan pola karir dilakukan melalui 2 tahap, yaitu pola karir nasional dan pola karir instansi. Pola karir nasional merupakan pola karir yang bersifat nasional antar kementerian atau lembaga, antar kementerian atau lembaga dengan pemerintah daerah atau sebaliknya, dan antar pemerintah daerah. Sedangkan pola karir instansi merupakan pola karir yang bersifat intensional dalam satu instansi di pusat dan daerah. Perencanaan pola karir. Penyusunan perencanaan pengembangan karir dengan memperhatikan yang pertama, urutan yang berkesinambungan kecuali dari jabatan fungsional ke jabatan pimpinan tinggi dan atau jabatan administrator. Yang kedua, tugas serumpun, kompetensi yang berkaitan, dan kualifikasi pendidikan yang diperlukan. Kemudian, rencana pengembangan karir di tingkat nasional disusun oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan oleh Menteri Pan-RB. Penyusunan rencana pola karir meliputi rencana pola karir untuk JPT melalui
rencana suksesi seleksi terbuka atau berdasarkan ketentuan sistem merit. JA melalui seleksi, rotasi, mutasi, dan promosi. JF melalui pengangkatan pertama, pemindahan jabatan, penyesuaian atau infasing, dan promosi berdasarkan pencapaian angka kredit. Rencana pola karir meliputi jumlah komposisi distribusi calon pemegang jabatan dan jangka waktu melintasi alur atau karir jabatan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan kompetensi teknis. Komposisi dalam pembinaan karir harus seimbang untuk seluruh calon peserta seleksi, dan yang terakhir, distribusi calon pemegang jabatan harus merata. Pelaksanaan pola karir. Pola karir dilakukan sebagai bagian dari sistem manajemen talenta dan sistem informasi ASN. Sistem manajemen talenta yang dimaksud yaitu sistem manajemen talenta nasional dan sistem manajemen talenta instansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN dikelola dan dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara BPK atau pejabat pembina kepegawaian melaksanakan pengisian jabatan berdasarkan rencana pola karir yang telah ditetapkan. Pengawasan dan pembinaan pola karir. Setiap tahun, instansi pemerintah melakukan pelaporan pembinaan pola karir kepada Menteri Pen-RB dengan rembusan Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, dan Komisi Aparatur Sipil Negara. Laporan pembinaan pola karir digunakan sebagai pertimbangan dalam pemantauan dan evaluasi penerapan manajemen karir di instansi pemerintah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.